Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Sudah siap belajar? Siap Pak. Oke, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa dicukupkan. Hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Fajri Pak, Fajri. Kenapa? Alasannya? Nggak tahu sih, tapi kata mama saya pergi ke nikahan kakaknya yang di Sumatera Pak. Tidak pakai surat? Enggak sih, enggak nitipin Pak. Untuk alasan saja. Apakah ada lagi? Ya, Cukup ya. Baik, kita mulai saja pelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar memahami kaidah kebahasaan teks iklan. Sebelum itu, tujuan pembelajaran hari ini pada pelajaran kali ini adalah peserta didik terampil mengidentifikasi 5 unsur kaidah kebahasaan teks iklan dengan tepat. Minggu lalu kita sudah belajar pengertian teks iklan. Ada yang tahu? Iklan merupakan media untuk menyampaikan pesan yang disampaikan berupa informasi tentang sebuah produk atau tindakan Bapak. Benar sekali. Nah, tujuan teks iklan yaitu mempromosikan, membujuk, dan mendorong audiens untuk mengambil tindakan seperti membeli produk, menggunakan layanan, atau mendukung ide tertentu. Minggu lalu juga kita belajar tentang jenis-jenis teks iklan. Ada yang tahu, Mas Hadi? Ada 2 jenis Pak, iklan komersial dan iklan non komersial Pak. Iklan komersial itu apa? Iklan yang bertujuan untuk mempromosikan sebuah produk Pak. Benar sekali. Dan iklan non komersial Untuk memberitahukan sesuatu atau mengajak masyarakat melakukan sebuah tindakan. benar sekali. Nah, selanjutnya kita akan belajar kaidah kebahasaan teks iklan. Jadi kaidah kebahasaan teks iklan itu ada 5. Yang pertama, bahasa yang digunakan bersifat persuasif. Yang kedua, menggunakan kalimat imperatif. Yang ketiga, pilihan kata sederhana dan mudah dipahami. Yang keempat, pilihan kata prima. Yang pertama, bahasa yang digunakan bersifat persuasif. Bahasa persuasif adalah bahasa yang bertujuan mempengaruhi, mengajak, atau meyakinkan orang agar melakukan sesuatu, seperti membeli barang atau menggunakan suatu produk. Jadi teks iklan itu tidak hanya menginformasikan, tetapi juga mempengaruhi, mengajak, atau meyakinkan. Contoh katanya yaitu ayo, mari, yuk. Dan contoh kalimatnya, ayo minum susu sehat setiap hari agar tubuh kuat dan berenergi. Yang kedua, teks iklan menggunakan kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat perintah, permintaan, atau imbauan kepada pembaca. Tujuannya menggunakan kalimat imperatif adalah agar pembaca tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan. Contohnya, belilah, gunakan, pilihlah, jangan. Contoh kalimatnya, belilah produk ini sekarang, jangan lewatkan diskonnya. Yang ketiga, pilihan kata sederhana dan mudah dipahami. Kata-kata yang sederhana dan mudah dipahami itu mudah dimengerti semua orang sehingga pesan cepat dipahami. Contohnya, murah, sehat, enak, nyaman. Dan kata-kata ini itu kata-kata yang digunakan sehari-hari dan umum sehingga mudah diingat dan mudah dipahami. Contoh kalimatnya, tas ini nyaman digunakan sehari-hari. Yang keempat, pilihan kata berima. Kata berima adalah kata yang bunyinya hampir sama atau memiliki pengulangan bunyi sehingga mudah diingat. Contohnya, sehat, hemat, dan nikmat. Sehat, hemat, dan nikmat ini belakangnya akhirannya sama semua, huruf TTT. Yang kedua, makan enak, badan sehat. Nah, ini bunyinya hampir sama. Jadi pilihan katanya berima. Yang kelima, ringkas. Dalam iklan, kalimat yang digunakan biasanya pendek
ringkas, padat, dan langsung ke inti pesan. Contohnya, nah siapa yang tahu bedanya? Kalimat kurang efektif dan efektif. Yang kurang efektif mungkin kalimatnya terlalu panjang, Pak. Benar sekali. Kalimatnya yang kurang efektif terlalu panjang sehingga sulit untuk diingat karena terlalu panjang. Dan tekniknya itu menggunakan yang ringkas dan mudah diingat. Yang selanjutnya lihat dan baca contoh teknikal ini selama 5 menit sebelum nanti menjawab pertanyaan. Sudah selesai? Sudah, Pak. Nah, selanjutnya jawablah pertanyaan ini mencontohkan. Yang pertama, bahasa persuasif. Bahasa persuasif itu Contohnya yang mana? bahasa persuasif. Persuasif itu apa ya? Ajarkan ya, Pak. Persuasif, membujuk, memengaruhi. Yang cuci tangan pakai sabun, Pak. Gunakan masker bila batuk atau pilek, jangan lupa berdoa. Oke, jawaban Mas Edi itu Wah, salah. Jawabannya salah. benar apa, Pak? Bahasa persuasif itu seperti Ayo jawabannya apa? jaga diri Anda dan keluarga. Benar, Pak? Nah, Oke, baik. yang kedua kalimat imperatif. Kreatif. Contohnya? Itu yang cuci tangan pakai sabun, Pak. Benar. Yang ketiga pilihan kata sederhana. Contohnya? Apa ya? Ayo Mas Edi, silakan. Pilihan kata sederhana. Pilihan kata sederhana yang menggunakan kata-kata sehari-hari. Olahraga, masker, sabun, Pak. Kita coba. Benar sekali. Yang keempat pilihan kata berima. Itu, Pak, yang gerakan masyarakat hidup sehat. Coba. Benar sekali. Yang terakhir ringkas. Sudah pasti jawabannya semua kalimat singkat. Baik, berikutnya penjelasan dari kuis ini. Bahasa persuasif atau iklan tersebut berada pada jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona dengan germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Kalimat tersebut mengajak dan meyakinkan masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat demi melindungi diri dan keluarga. Yang kedua, kalimat imperatif terletak pada perintah cuci tangan pakai sabun, gunakan masker bila batuk atau pilek, jangan lupa berdoa. Nah, kalimat-kalimat tersebut merupakan perintah atau imbauan yang mengarahkan pembaca untuk melakukan suatu tindakan. Yang ketiga, pilihan kata sederhana dan mudah dipahami, seperti kata olahraga, masker, sabun, kebersihan, dan berdoa, atau yang lain lagi, merupakan kosakata sehari-hari yang mudah dipahami oleh masyarakat. Yang keempat, pilihan kata berima, terletak pada gerakan masyarakat hidup sehat, merupakan seperti slogan sehingga mudah diingat. Yang kelima, ringkas. Dan dalam dalam iklan tersebut semua kalimatnya ringkas, padat, dan langsung menyampaikan pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Baik, berakhir pembelajaran kali ini. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Itu, Pak, yang contoh analisis tadi ini tuh iklan apa ya, Pak? Maksudnya kategori apa? Ini maksudnya iklan non komersial berupa layanan masyarakat. Berarti yang non komersial itu yang gimana ya, Pak?
Non komersial itu yang tidak diperuntukkan untuk mendapatkan uang atau jual beli atau mempromosikan, hanya menginformasikan dan mengedukasi kepada masyarakat seperti itu. Ada yang mau tanya lagi? Ya Pak. Cukup. Oke. Untuk tugas pertemuan selanjutnya silakan mencari iklan dan analisis kaidah kebahasaan dalam iklan tersebut, ditulis dalam kertas dan kita bahas minggu depan. Harus komersil atau non komersil? Bebas. Oh. Yang terpenting diberi keterangan jenis layanan, jenis iklan tersebut seperti itu. Sudah jelas? Ya. Oke. Sebelum kita tutup, mari kita membaca hamdalah bersama-sama agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian pelajaran hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Yang belajar. Baik Pak.